Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi dalam program GPDI Villa Melati Mas menyapa kita semua. Saat ini sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan dan pelayanan di sepanjang hari ini, kita akan awali dengan membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selama kita masih hidup di dunia ini, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya masalah, pergumulan, dan tantangan yang terus-menerus datang di dalam kehidupan kita. Namun, ketika itu semua terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita, tetapi itu semua Tuhan izinkan dalam kehidupan justru untuk membuktikan kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimanakah cara kita agar menghadapi itu semua dengan tetap tenang dan tetap bersandar kepada Tuhan? Di sini saya akan berbagi beberapa tips, yaitu yang pertama, datang kepada Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, dalam setiap aktivitas, pekerjaan maupun pelayanan kita, tentunya pasti kita akan merasakan yang namanya lelah, letih, dan lesu. Itu sih normal, tetapi itu semua menjadi pengingat, menjadi alarm bagi kita bahwa kita butuh Tuhan setiap waktu. Ketika kita merasakan kelelahan, kita datang kepada Tuhan, maka kelelahan kita pasti akan digantikan oleh Tuhan dengan kekuatan yang baru. Sebab Tuhan itu adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, jangan hanya ketika kita mengalami pergumulan, jangan hanya kita mengalami masalah yang berat, lalu kita datang kepada Tuhan. Tetapi hendaklah kita datang kepada Tuhan itu setiap waktu, baik dalam waktu suka maupun dalam duka. Karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, tetapi dengan Tuhan kita pasti mampu untuk menghadapi segala masalah, persoalan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, poin yang kedua yaitu di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak." Poin yang kedua yaitu serahkan kepada Tuhan. Ketika kita mengalami masalah dan persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kita, serahkan kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita juga melakukan apa yang seharusnya menjadi bagian kita. Maka Tuhan pun juga akan melakukan bagiannya. Bagian kita adalah tentunya berdoa, berserah penuh kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan kehausan dan kerinduan lewat setiap ibadah yang ada, lewat setiap doa-doa pribadi kita, maka Tuhan pun akan menjawab segala doa kita tepat pada waktu Tuhan. Dan kita harus beriman, kita harus percaya kepadanya bahwa Tuhan akan menyelesaikan itu semua tepat pada waktunya. Dan poin yang ketiga yaitu bertekun dalam doa. Di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua berkata, "Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur." Tentunya kita datang kepada Tuhan dengan berdoa, tetapi mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berdoa sambil mengucap syukur? Nah, di dalam doa jangan sampai kita hanya mengatakan doa yang berisi keluhan kepada Tuhan, atau bahkan kita seperti umat Israel yang hanya mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian, sebab ketika kita mengeluh justru itu akan membuat masalah dan persoalan kita itu
seolah-olah lama untuk selesai. Tetapi ketika dibarengi dengan rasa ucapan syukur, dibarengi dengan bahwa kita memahami apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan itu, pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan pun akan melihat seberapa keras usaha kita untuk datang kepada Tuhan, berdoa, serta mengucap syukur kepada Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tahu porsi kita untuk menghadapi masalah dan pergumulan. Makanya sisanya itu pasti Tuhan akan bertindak. Tuhan pasti akan menyelesaikan semuanya dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Sebab pastinya kita akan menerima janji Tuhan, kita akan menerima jawaban doa kita, bukan dengan apa yang kita harapkan, tetapi dengan caranya Tuhan. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan ini terus menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dan biar Tuhan, apapun yang kami terima, biar kami dapat memahami kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan setiap jemaat-Mu yang akan melaksanakan aktivitas pekerjaan dan pelayanan, biar Engkau yang tetap terus memberikan kemampuan, kekuatan, serta kesanggupan dalam menghadapi semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.